Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di hari Minggu yang indah, yang cerah, di pagi hari yang indah ini. Anak-anak sehat? Ayo kita mulai ibadah kita di pagi hari ini. Ayo kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Anak-anak masih tegak berdiri, kita bernyanyi lagi, kasihnya seperti sungai. Anak-anak, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita memulainya, siapkan persembahannya, siapkan Alkitabnya, siapkan pulpennya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Baiklah adik-adik, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Kembali Tuhan, di pagi hari ini kami naikkan pujian syukur, terima kasih buat penyertaan dan kasih-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang saja beracara di tempat kami. Berkati amal pendeta Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Engkau berikan buat keluarga kami, orang tua kami, demikian juga dengan amal pendeta kami. Kiranya ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Kami mulai ibadah ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini
kita memasuki minggu kedua setelah Epifanias, yang artinya penyataan Allah. Untuk itu adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian bagi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita memulai ibadah kita. Kita buka kidung jemaat nomor 18 dengan judulnya Allah hadir bagi kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina.
Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar tita itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 27, judulnya Meski Tak Layak Diriku, ayat 1 dengan ayat 2. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan untuk bulan Januari tahun 2021 ini yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi.
Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 285 dengan judul Tuhanlah Gembalaku. Adik-adik semua, mari kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita mendengar khotbah pendeta, kita bernyanyi dulu. Baca kitab suci. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Amang harap adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan
tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari adik-adik buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Dari kitab Perjanjian Baru ya adik-adik. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Baik, sebelum kita membacanya, kita mempersiapkan hati kita, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan atas kebaikan hati-Mu yang memelihara hidup kami. Kami semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Dan kami bersyukur juga jikalau pada hari ini kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk memahaminya dan menguatkan kami untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Mari kita sama-sama membacanya. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh karena karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang bagaimana menjadi pengikut Yesus yang benar dan bagaimana kita menjadi pemberita Injil yang benar. Kita akan belajar dari pengalaman Apolos sebagaimana diceritakan dalam nas pengajaran kita hari ini. Apolos adalah seorang Yahudi. Ia adalah seorang yang fasih berbicara atau pintar berbicara dan juga sangat fasih dan mengerti tentang kitab suci. Bahkan dalam ayat 25 tadi diceritakan bahwa Apolos telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ia sudah belajar tentang kitab suci dan firman Tuhan dengan benar. Itulah sebabnya Apolos sangat bersemangat mengajar tentang siapakah Yesus Kristus itu. Tetapi disebutkan juga tadi adik-adik, ia tidak banyak tahu tentang ajaran kekristenan. Apolos hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi sekalipun dia rajin, pintar, tetapi dia belum benar-benar memahami semua ajaran tentang Yesus Kristus. Lalu bagaimana selanjutnya adik-adik? Nah, ternyata ada dua orang pemberita Injil juga yang disebutkan dalam nas firman Tuhan hari ini, yaitu Priskila dan Aquila yang mendengar tentang Apolos. Bahwa Apolos mengajar dengan berani di rumah ibadat sekalipun dia belum benar-benar memahami semua tentang kisah Yesus Kristus. Maka Priskila dan Aquila membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan
kepadanya jalan Allah. Di sana Apolos diajari lagi dengan firman Tuhan. Karena Apolos mau belajar dan dia mau terus belajar, maka oleh kasih karunia Allah, Apolos menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Ia tidak henti-hentinya memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Dia berani membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Adik-adik semua, Apolos sudah belajar tentang firman Tuhan. Tetapi ia terus mau belajar lagi dari Priscilla dan dari Aquila. Dan tentunya Roh Kudus Tuhan membimbingnya untuk memahami firman Tuhan itu. Adik-adik semua, melalui pengalaman Apolos ini kita diingatkan ternyata belajar firman Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Tidak pernah berakhir. Setiap saat kita harus belajar firman Tuhan. Tetapi ingat adik-adik, tidak cukup hanya belajar. Ada hal yang sangat penting diingatkan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu kasih karunia Allah, yaitu tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kalau Roh Kudus Tuhan diam di dalam hati kita, maka pengetahuan kita tentang firman Tuhan tidak hanya pengetahuan semata. Roh Kudus akan mengajari kita untuk memahaminya, sehingga firman Tuhan akan semakin menumbuhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Nah adik-adik, kalau kita mau bercerita dan bersaksi tentang Yesus Kristus, kita tidak cukup hanya mengetahui jalan cerita tentang Yesus Kristus itu. Tetapi kita harus benar-benar mengimaninya, mempercayainya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus bukan hanya tokoh dalam cerita Alkitab. Sebab orang yang bukan pengikut Kristus pun bisa lebih pandai menceritakannya. Tetapi kalau hanya cerita semata, itu tidak akan menumbuhkan iman. Nah, bedanya sekarang adalah kalau seseorang bercerita tentang Yesus Kristus sebagai Mesias dengan imannya, maka itu akan dapat membuat orang lain percaya dan menjadi pengikut Yesus yang setia. Untuk itu adik-adik, teruslah belajar firman Tuhan, mengenal Yesus Kristus sebagai Mesias bukan dengan pikiran, tetapi dengan iman kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi orang-orang beriman. Dan juga akan memampukan kita bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias Juru Selamat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur kami kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kebenaran firman-Mu yang menyapa kami dalam ibadah kami hari ini. Firman-Mu telah bersaksi bahwa hanya dengan tuntunan Roh Kuduslah maka kami dapat mengenal Kristus sebagai Mesias Juru Selamat kami. Dan kami akan selalu rindu untuk belajar firman Tuhan, terlebih anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami selalu rindu untuk belajar firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati kami semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, terlebih saat ini terus masih dibayang-bayangi oleh penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami, memberkati kami saat kami di rumah, terlebih dalam masa-masa sekarang kami anak-anak-Mu masih belajar dari rumah masing-masing. Berikan kemampuan ya Tuhan juga kepada guru-guru pengajar. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga guru-guru sekolah minggu dan seluruh parhalado yang melayani kami melalui ibadah online ini. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan kami beroleh kasih karunia dan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Ampunkanlah dosa kami ya Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan khotbah dari Yang Pendeta. Persiapkan persembahannya. Kita mau memberikan persembahan pada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 31. Aku bawa dan berikan. Kita nyanyikan 3 kali.
Baiklah adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.